Hai, welcome to my video tugas kampus. Hello everyone. Halo semuanya, saya Yana Rizalani. Kali ini saya ingin membuat resensi film Jatuh Cinta di film-film. Film ini rilis di bioskop pada tanggal 30 November 2023. Film yang disutradarai oleh Yandy Lawrence sekaligus penulis skenario juga. Jatuh Cinta sebagai film-film diproduksi oleh Rumah Produksi Imaginary bersama dengan Jakarta dan Riri Entertainment. Produsernya sendiri adalah Ernest Prakasa dan durasi film ini 1 jam 58 menit. Oke, lalu siapa saja pemerannya? Ada Irina Zubir sebagai Hana, Ringo Agus Rahman sebagai Bagus, Sheila Dana sebagai Selin, Dion Wiyoko sebagai Dion, Alex Abad sebagai Ram, Doni Maula sebagai Dini, dan Julie Estelle sebagai Julie. Apakah cinta masih sama? Film Jatuh Cinta sebagai film-film menceritakan tentang Bagus yang merupakan seorang penulis skenario. Bagus ini memiliki obsesi untuk menciptakan kisah cinta yang sempurna di film-film romantis. Namun, di dalam kehidupan nyatanya, ia justru mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana cinta bekerja. Lalu, dia bertemu dengan Hana yang mengubah hidupnya. Hana adalah sahabat masa kecilnya yang kini menjalani kehidupan sebagai seorang penjual bunga setelah kehilangan suaminya beberapa bulan yang lalu. Film ini merupakan film yang telah banyak meraih penghargaan, terutama pada Festival Film Indonesia 2024. Apa saja? Ada 3. Yang pertama, film cerita panjang terbaik. Film ini diberikan sebagai film terbaik pada Festival Film Indonesia 2024. Yang kedua, pemeran utama pria terbaik. Ringo Agus Rahman mendapatkan Piala Citra untuk perannya sebagai Bagus Rahman. Yang ketiga, pemeran utama perempuan terbaik. Irina Zubir meraih penghargaan atas perannya sebagai Hana. Yang keempat, pemeran pendukung pria terbaik. Alex Abad diakui sebagai perannya yang menonjol dalam film ini. Yang kelima, pemeran pendukung perempuan terbaik. Sheila Dara Aisyah sebagai Shalin memenangkan kategori ini. Yang keenam, penulis skenario asli terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada Yandy Lawrence atas naskah asli. Yang ketujuh, pencipta lagu tema terbaik. Doni Maula diakui untuk lagu Bercinta Lewat Kata yang menjadi tema film. Lagunya seperti ini. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Menurut saya sendiri, film ini mengangkat tentang harapan dan realitas dalam cinta. Kita bisa lihat kisah ini dalam karakter Bagus yang memiliki harapan terlalu tinggi terhadap cinta. Ya, seperti yang digambarkan dalam film-film, yang sebenarnya membuat seseorang kehilangan esensi akan cinta yang nyata. Sedangkan di sisi lain, Hana ini menggambarkan seseorang yang lebih realitas terhadap memandang cinta setelah mengalami berbagai pengalaman hidup tentunya. Kisah mereka ini sangat menyedihkan tentang kehilangan, proses penyembuhan, Hana sebagai janda yang masih bercinta dan berusaha move on dari suaminya, lalu memberikan perspektif yang lebih dewasa tentang cinta. Sementara Bagus yang masih terjebak dalam idealismenya harus belajar bahwa cinta tidak selalu memiliki akhir yang bahagia atau sempurna seperti di film-film yang kita tonton. Film ini sangat kontras dengan Hana yang memberikan perspektif yang lebih dewasa dan Bagus yang masih terjebak dalam idealismenya itulah. Lalu, bagaimana tentang acting mereka? Chemistry antara Ringo dan Irina Zubir ini menjadi salah satu kekuatan dalam film ini. Mereka berhasil membangun hubungan yang terasa natural. Apalagi ya, ini kan bukan pertama kalinya mereka berakting bersama. Sebelum-sebelumnya mereka pernah berakting bersama. Jadi tidak boleh diragukan lagi tentang acting mereka. Ringo Agus Rahman berhasil memerankan Bagus dengan karakter yang unik, sedikit canggih, namun tetap memuaskan.
dia membawa berkas yang membuat film ini terasa lebih ringan dan menyenangkan untuk ditonton. Dina Zubir tampil dengan akting yang emosional namun tidak berlebihan. Sebagai seorang wanita yang sudah melalui banyak hal dalam hidupnya, dia berhasil membawa kedalaman karakter yang membuat penonton merasakan perjalanannya. Cinta yang manis-manis itu cuma milik anak muda. Oke? Karena di seumuran kita gini, kayak udah gak masuk akal deh yang namanya jatuh cinta seperti di film-film. Film ini cukup unik menurut saya dan mungkin banyak juga yang akan mengiyakan karena penggunaan warna hitam putih itu sangat berbeda dengan film-film romantis yang biasanya kita tonton ya lebih ke ceria, lebih ke colorful, tapi film ini membawakan warna yang hitam putih yang mungkin sebagian orang belum menyukainya. Dialog dan naskah. Dialog dalam film ini terasa alami dan tidak berlebihan, seperti percakapan biasa. Tidak ada kalimat-kalimat kritis yang terlalu dibuat-buat, melainkan percakapan yang mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Salah satu keunggulan dalam naskahnya adalah bagaimana film ini menggambarkan dinamika hubungan manusia dengan cara yang sederhana namun tetap bermakna. Beberapa dialog bahkan terasa seperti refleksi terhadap hubungan dan cinta dalam kehidupan nyata. Lagi-lagi, kelebihan film ini terletak pada chemistry kuat antara Ringo dan Tina. Akting mereka membuat cerita terasa hidup dan menyentuh. Cerita yang relatable, film ini menggambarkan cinta yang realistis dan bisa dialami oleh banyak orang. Sinematografi yang indah, penggunaan visual yang hangat dan artistik membuat film ini nyaman untuk ditonton. Dialognya juga sangat natural. Percakapan antara Ringo dan Dina Zubir ini terasa alami dan tidak dibuat-buat. Salah banget, Gus. Loh, ya masa Lu cinta mikir bisa dong. salah-salahin? Ya bisa, lo udah gede kan? Jadi orang gede tuh gak boleh jatuh cinta. Atur dong. Nah, tar. Lo ngerti gak sih artinya cinta? Kita tuh temen, Gus. Oh ya, dan ada salah satu scene yang buat penonton di bioskop tepuk tangan. Muter lagi. Oh. Gedung. Nah, dari gedung tapi dari belakang sini. Nah, tuh. Jadi dari atas ya kan. Kita bikin penonton bingung dulu mau kemana nih sebenarnya. Nyusurin terus habis itu sampai sana tuh. Ngejar kita lagi nih. Baru penontonnya nih. Deketin kita tuh. Ntar. Oh, maju ke depan. Ya. Yang namanya ada fobia pasti ada kekurangan dong. Apa aja kekurangan film ini? Untuk sebagian orang, alur ini cenderung lambat. Beberapa penonton yang menyukai film dengan konflik yang lebih intens, mungkin filmnya terasa sangat membosankan. Dan film ini juga minim konflik. Filmnya lebih fokus pada perjalanan emosional antara Hana dan Bagus daripada drama romantis lainnya yang banyak sekali konflik-konfliknya. Oke? Jadi ini resensi dari saya tentang film Jatuh Cinta Film-Film. Film ini merupakan film yang sangat menyentuh dan bisa melihat bagaimana cinta ini sebenarnya bekerja. Apakah cinta itu seperti yang kita tonton di film-film? Tentu saya tidak. Jadi menurut saya, untuk kalian belum nonton film ini, tontonlah. Karena film ini sangat worth it dan harus kalian tonton sekali seumur hidup. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Sampai jumpa. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa di like. Bye bye guys.